Aduh, tepat 2 hari yang lalu tanggal 20 ya tanggal berapa nih? Aku lupa kenapa tanggalnya anjir. Tanggal 25 Agustus 2024 Kamar Tergacet resmi tamat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasen Desa 412. Malah mau penutupan aku. Aduh. Agak sedih juga ya mengingat karena Kamar Tergacet akhirnya tamat di sini ceritanya. Dan ya kalau bisa dibilang dari segi konklusi akhir sih aku nanti bakal aku jelasin ya, ini bakal gimana konklusinya. Aku bakal jelasin semua setelah bahas ini. Jadi langsung aja aku mulai bahasa singkat Kamar Tergacet episode 50 alias episode terakhir. Dan episode ini dimulai dengan kelanjutan dari rencananya Gurion, yaitu rencana Eldorado-nya dia. Tepat setelah dia berubah menjadi Kamara dan Eldo di sini, dia langsung kayak masuk ke dalam rubik emas raksasa yang ada di langit itu, yang ternyata tempatnya dia bernaung gitu bisa dibilang ya. Dan dan langsung nggak pakai basa-basi tanpa ada yang aling-aling, dia langsung ngesamun banyak pasukan Dread Trooper. Dan di sini ya bisa dibilang Dread Troopernya cukup unik ya, karena tembakan dari senjatanya mereka itu bisa ngubah apapun, objek apapun yang terkena tembakannya menjadi emas. Jadi ya tepat setelah di sini Minato Sensei diubah jadi emas sepenuhnya sama si Gurion, selanjutnya Bugyo Okado yang juga ikut jadi emas karena terkena tembakannya pasukan Dread Trooper. Tapi di sini bisa dibilang ya para protagonis gak langsung lawan Gurion, jadi bisa dibilang kayak mereka mundur dulu gitu, karena mungkin kalau kita mereka mundur dulu untuk ya bisa dibilang kayak ngasih momen kayak ya gak langsung lama dan pokoknya ininya. Jadi mereka mundur dulu, dimana di sini si Hotaru pun juga akhirnya menemui ibunya lagi. Dan di sini dia tuh rencananya mau mengatakan semua rahasianya dia kepada ibunya ya, perihal rahasia soal dia jadi seorang alkemis, terjadi yang dimana juga identitas saja sebagai Kamen Rider itu mau diomongkan semua ke ibunya. Tapi di sini ternyata ibunya Hotaru udah tahu duluan loh. Jadi perihal Hotaru jadi alkemis, Hotaru jadi Kamen Rider, ternyata ibunya itu sudah tahu duluan. Jadi ya mungkin nggak tahu ya gimana ceritanya kalau ibunya Hotaru bisa tahu gini. Mungkin bisa aku bilang ini kayak firasat seorang ibu sih kayaknya, lebih ke arah itu sih. Oh iya, berarti juga ini videonya kemungkinan besar bakal panjang, jadi ya kalau misalnya, jadi aku harap kalian bisa enjoy sih nonton videonya, karena aku bakal aku ungkap di sini karena ini adalah episode terakhir Kamar Tergacet. Dan lanjut lagi ke bagian ibunya Hotaru tuh, tepat terakhir ibunya Hotaru ngomong itu ya, perihal dia itu sudah tahu semuanya soal Hotaru yang jadi Kamen Rider dan jadi ilmu alkemis ya. Di sini ditunjukkan kalau sebenarnya dan di sini kan juga ibunya Hotaru tahu kan kalau si Hotaru itu memang benar-benar mau melakukan pertarungan terakhir gitu loh. Dan di sini ya seperti selayaknya orang tua, ibunya Hotaru jelas khawatir di sini. Cuma karena di sini si Hotaru itu sudah benar-benar bulat tekadnya ya. Akhirnya ibunya mengizinkan, tapi dengan syarat ya Hotaru harus kembali dengan selamat. Ya tipikal kayak restu seorang ibu bagi pada anaknya yang notabene mau melakukan hal berbahaya lah bisa dibilang kayak. Dan di sini memang momen ini memang singkat banget, tapi menurutku cukup memang momen ini perlu banget, karena ya ini kan sudah sesuai dengan yang memang yang dimau sama Hotaru kan, perihal dia itu memang pengen mau ngungkap semuanya ke ibunya. Jadi ya meskipun mungkin kayak sedikit buang durasi di sini, mungkin banyak yang merasa di sini bagiannya kayak agak buang durasi ya, tapi justru menurutku di sini momen ini perlu, karena ya ini memang yang harus dilakukan oleh Hotaru, karena ya secara kan ibunya adalah satu-satunya keluarganya dia yang ada kan. Jadi kan ya memang benar-benar di sini harus Hotaru ya harus jujur dong ke ibunya, biar itu kayak gak ada beban di dia gitu, dan dia bisa lebih leluasa pas pertarungan akhir nantinya gitu. Mungkin kayak gitu sih rencananya. Dan juga ya namanya juga ikatan ibu dan anak juga kan di sini yang nyamain di sini. Dan ini ada singkatnya si Hotaru kemudian berangkat, dan sebelum berangkat dia juga kan dikasih bekal kan sama si ibunya. Ya isinya itu ada onigiri ya, dan dibagikan ke teman-temannya. Dan tepat saat mereka makan di sini ya akhirnya di sini Hotaru, Rinne dan juga Spanner berubah ke wujud rider terkuatnya mereka masing-masing, yaitu Rainbow Gachar, Tuareg Magedo dan juga Valvara Dokorogane.
melawan banyaknya pasukan Dread Trooper yang disummon sama Gurion. Jadi di sini pertarungannya cukup intens ya, karena bisa dibilang kan yang lawan pasukan yang banyak gitu kan. Dan di sini juga bukan cuma mereka bertiga yang bermain, yang bertarung di sini. Si Sabimaru dan juga Renge juga ikut serta di sini pakai senjata apa namanya, aku lupa. Ini senjatanya kayak senjata kayak kok senjata yang apa, senjata game gitu sih katanya sih, aku lupa dari apa sih referensinya. Pokoknya senjata yang unik sih yang dipakai sama si Renge sama Sabimaru di sini. Dan di sini ya si Gurion ya, dia itu bukan cuma sekedar ngesamen para Dread Trooper, tapi dia juga ngesamen para Tritunggal Raja Kegelapan yang sudah dikalahkan sebelumnya. Jadi mulai dari Gigis, Jeruman sama Gary ya disamen lagi sama dia. Tapi bedanya di sini bukan mereka itu cuma sebagai boneka kosong aja, boneka kosong yang dikendalikan sama si Gurion. Jadi mereka sudah nggak punya kesadaran sendiri karena kan mereka udah kalah. Jadi cuma sebatas boneka kosong yang bergerak sesuai arahnya Gurion aja nih para Tritunggal Raja Kegelapan nih. Agak gimana ya, tapi ya sekalipun mereka cuma boneka kosong, mereka tetap kuat loh di sini. Jadi ya tadi juga aku melipir sedikit ya ke tempatnya Gurion, di mana di sini di saatnya bersama ya dengan Hotaru dan yang lainnya bertarung melawan para pasukan Dread Trooper dan juga Tritunggal Raja Kegelapan yang sama si Gurion. Di sini juga si Kloto akhirnya datang ke tempatnya Gurion buat ngadepi dia. Dan surprisingly ya, meskipun si Kloto itu sudah berubah jadi Kamen Rider Dread Type Sanshiki, yaitu yang type ketiga alias type form terkuatnya Kamen Rider Dread, dia masih kalah loh sama si Gurion. Bahkan di sini Gurion kan nggak berubah, jadi masih dalam wujud human formnya. Dia bahkan nggak berubah jadi Kamen Rider Eldo di sini. Tapi si Kloto yang dalam wujud Kamen Rider Dread Type Sanshiki kalah telak di sini. Bener-bener kena serangan telak banget dari Gurion yang bahkan nggak jadi Kamen Rider loh. Dan ya udah di sini kan akhirnya singkatnya si Hotaru pun akhirnya pergi ke depannya Gurion pakai dengan mengendarai Goddess. Dan tepat setelah dia datang, dia mendapati kalau si Kloto itu sudah dalam kondisi sekarat. Dan ya akhirnya setelah kayak si Kloto kayak dapat gambaran kayak gambaran sebelum kematian ya soal Lakeshi sama di mana itu kayak Atropos sama Lakeshi di depannya dia. Dan ya udah akhirnya di sini si Kloto mati. Memang bisa dibilang kayak transisi karakternya si Kloto memang terlalu cepet di sini ya, karena ya mau gimana lagi sih. Lagi pula jika kan semua hal itu benar-benar mau dibablas dalam satu episode yang ya durasinya mungkin cuma sekitar 23 menit kali ya. Jadi ya agak ya memang bisa diwajarkan lah ya kalau memang durasi kayak memang banyak momennya agak ngeras di sini, apalagi apalagi soal developernya si Kloto yang tiba-tiba langsung pro sama Hotaru di sini kan. Ya dan juga memang kematiannya sebenarnya kalau aku pribadi kematiannya Kloto sebenarnya cukup perlu ya, karena kan memang tapi ya untuk mempersingkat fokus karakternya ya, jadi memang kematiannya Kloto memang perlu. Cuma aku memang berharapnya sih kematiannya Kloto itu bisa dibilang setidaknya bisa dibuat lebih heroik gitu loh. Ya mungkin ya mirip ini sih, kalau dulu itu kayak ini, kalau di Kamen Rider Build ya itu kayak kematiannya Gendoku alias Kamen Rider Rogu yang mati setelah dia itu ngasih perlawanan ke Kaijin Evil, dimana kan meskipun di endingnya kan si Kamen Rider Rogu itu akhirnya mati, dia kan tetap bisa ngasih impact yang gede. Kenapa? Dia berhasil ngerusak si Evil Triggernya si Kaijin Evil kan. Nah itu yang aku harapkan. Jadi ya kayak Kloto itu meskipun mati, dia kayak setidaknya ngasih damage atau kayak ngasih sesuatu yang bisa ngedistraksi Gurion. Cuma ya di sini ya kayak kesannya udah mati gitu aja gitu si Kloto, jadi kayak kematiannya seperti kayak sia-sia gitu kesannya. Tapi ya mau gimana lagi ya kan, mungkin karena faktor durasi juga sih. Lagi-lagi di sini ya permasalahan utamanya karena faktor durasi sih menurutku, karena semua hal itu kayak mau dibablas semua di satu episode aja, jadi ya kayak gini terlalu ngeras akhirnya. Jadi aku bakal aku bahas di kesimpulan nanti di bagian akhir lah ya. Jadi kalau lanjut dulu di sini akhirnya singkatnya di sini terjadi kayak semacam adu argumen sih lebih tepatnya, kayak adu argumen dan juga ideologi antara si Hotaru sama si Gurion. Dan memang bisa dibilang di sini untuk adu argumennya cukup menarik ya. Jadi kayak bener-bener pemikiran dan juga pandangannya antara dua karakter ini ya, yang saling berseberangan antara Hotaru sama Gurion itu bener-bener disampaikan dengan sangat jelas banget dari mereka berdua. Jadi memang bener-bener keren sih.
di bagian ini, dan akhirnya dilanjut dengan mereka yang berubah ke wujud terkuatnya mereka masing-masing. Hotaru menjadi Kamen Rider Rainbow Gachard dan Gurion berubah menjadi Kamen Rider Eldo. Dan di sini ada sequence yang menurutku cukup bagus di sini, betul-betul cukup keren loh. Dimana kan biasanya kalau si Kamen Rider Rainbow Gachard dan juga Kamen Rider Eldo ada kayak proyeksi keminya mereka jadi raksasa gitu kan, dimana di sini tuh ya Nijikon sama Eldragon. Dan ini bener-bener kerennya apa, di sini kayak ada bagian dimana si Nijikon sama Eldragonnya sudah dalam wujud raksasa itu kayak saling adu jikong mungkin kali ya, kayak adu nafas api gitu mungkin. Dan akhirnya langsung mereka mencari jadi bentuk armor dan langsung nempel satu persatu ke tubuhnya masing-masing karakter, masing-masing Kamen Ridernya. Dan itu keren sih menurutku transisinya. Apalagi di sini juga ada momen dimana kayak mereka itu antara Gurion sama Hotaru dan dalam badannya udah ada wujud rider tapi kepalanya masih kepala manusia gitu. Ini aku nggak tahu sih, ini kayak hanya satu editan atau memang di balik layar tuh aktornya tuh memang benar-benar pakai kostum ridernya ya. Jadi aku nggak tahu sih. Tapi kalau mereka itu benar-benar pakai kostum ridernya unik sih. Jadi kayak gimana ya, jarang aja ada kayak gitu, meskipun cuma bagian dari transisi perubahan ke Kamen Ridernya mereka gitu loh. Dan soal pertarungannya teman-temannya Hotaru yang lain sih ya bisa dibilang masih juga cukup intens ya. Dimana sih ya kalau keintensitasnya kayak si Kamen Rider Valvara Kurogane lawan Darking Gigis, terus juga yang memang cukup seru, bener-bener seru banget. Meskipun ada yang agak sedikit mengganjal sih, ya tepatnya di bagian pas ini waktu si Kamen Rider Twilight Magedo lawan Darking Geruma sama Darking Gary, ya itu agak aneh sih. Kenapa? Soalnya tiba-tiba di sini ya, ini tiba-tiba nggak tahu kayak gimana maksudnya si Kamen Rider Twilight Magedo di nerf loh di sini, di nerf sedikit. Jadi kayak dia tiba-tiba kewalahan ngadepin dua Tritunggal kegelapan ini, kan agak aneh gitu. Ternyata alasan kenapa dia agak sedikit di nerf di bagian ini adalah untuk ngasih screen time biar ada karakter yang bisa muncul di sini, dimana karakter itu adalah ayahnya, yaitu si Pak Fukakudo alias Kamen Rider Wind yang muncul di sini. Akhirnya benar-benar muncul dan di sini terjadi teaming up antara ayah dan anak, yaitu Kamen Rider Wind dan juga Kamen Rider Twilight Magedo. Ya cukup epic lah ya, bisa dibilang kayak imbang gitu, dimana si Kamen Rider Valvara Kurogane lawan Darking Gigis, Kamen Rider Twilight Magedo lawan Darking Geria, dan juga Kamen Rider Wind lawan Darking Geruma. Ya imbang lah bisa dibilang ya. Di sisi lain pun juga dua orang yang lainnya yaitu si Sabimaru sama Ringe itu juga nggak diem aja, mereka juga tetap ngasih perlawanan kepada Dreadtrooper yang kebetulan di sini lagi nyerang para warga. Dimana di sini salah satu diantaranya adalah si kampret Tajan, dia juga ikut kayak terjebak di situasi ini loh, dan langsung ditolong nggak pakai basa-basi sama si Sabimaru dan juga Ringe yang kayak ngebekuin kayak menggunakan senjata yang mereka bawa itu buat ini ngebekuin gerakannya si para pasukan Dreadtrooper yang lagi nyerang warga. Dan di sini langsung loh mereka tiba-tiba kayak pandangannya mereka yang awalnya benci ya pada para alkemis langsung berubah di sini. Terutama sejak bagian dimana si Ringe itu ngomong kalau mereka itu memang punya niat, memang udah punya niat buat bantu manusia, buat bantu orang yang lainnya gitu loh. Dan memang kan ini juga sekaligus menunjukkan kalau ya para alkemis itu nggak seburuk yang dipikirkan para warga. Jadi ya tindakannya si Sabimaru sama Ringe di sini benar-benar mempertegas akan hal itu. Dan langsung mereka juga di sini kan ini ditambah juga ada sedikit bantuan kecil ya dari Kajiki yang tiba-tiba muncul langsung nyodok yang tiba-tiba langsung nyodok para pasukan Dreadtrooper pakai tongkat atau pakai tongkat panjang gitu. Dan akhirnya mereka di sini kemudian kayak langsung membuat para warga di sini termasuk si Tajan akhirnya kayak tersadar dan akhirnya bisa punya keinginan kuat untuk membantu mereka juga gitu. Ya menurutku ya cukup konklusi yang cukup adem lah ya. Setelah berapa episode sebelumnya itu si Tajan itu benar-benar sukses bikin aku naik hitam. Apalagi di bahasan kemarin kan tuh ada bahasan kemarin tuh bagian pas aku bicara soal Tajan tuh panjang loh, cuma aku cut karena daripada videonya isinya marah-marah aja kayak aku cut aja gitu, bener-bener marah-marah bagian ya kan aku cut bagian itu. Meskipun ya lagi-lagi terlalu cepet karena memang kayak agaknya karena terlalu tiba-tiba banget, karena ya tadi faktor durasi. Ini berapa kali aku ngomong faktor durasi di sini. Dan di sisi lain juga
pertarungan sengit antara Commander Eldo dan juga Commander Rainbow Gajah kan masih berlangsung. Di sini tiba-tiba si L Dragonnya si Commander Eldo ya itu ngesemburkan namanya Golden Blade mungkin ya, dan langsung ditahan sama si Nijigo yang keluar yang lepas dari bednya si Hotaru, dan ya Nijigo-nya malah jadi emas di sini, dan otomatis itu membuat perubahannya Hotaru sebagai Rainbow Gajah ke-cancel secara paksa ya, termasuk semua gajah battle yang dia summon waktu itu, yaitu ada Lightning Jungle sama Aperis Keypush. Dan ya karena si Nijigo-nya udah berubah jadi emas ya, akhirnya Hotaru menggunakan form lainnya dia yang ada gitu, dan ini cukup unik sih, karena ya ini aku harapkan, karena ada bagian di mana Hotaru itu kayak berubah transisi ke form lainnya dia secara bertahap, dan itu yang keren di sini, dimana ada 4 form di sini yang dimunculkan di sini, yaitu ada Commander Super Gajah Cross UFO X, dan muncul langsung jadi casing dia. Lalu ada Commander Gajah Backing Robot, dan yang Backing Robotnya sih CGI ya, karena kan ini bisa dibilang kayak Backing Robotnya white model. Lalu ada Commander Gajah Needlehawk, sama yang terakhir adalah Commander Platina Gajah. Semuanya dicoba buat mengasih serangan ke Commander Eldo, dan semuanya gagal. Bener-bener gagal semua, apalagi kan juga para Kemi ini kartunya kan diubah jadi emas sama Golden Blade-nya si Commander Eldo, dan udah di sini bahkan sampai meskipun sampai si Hotaru pakai Platina Gajah pun si Crosshopper sama ten lainnya kan juga kena di sini, dan ya udah ini si Hotaru nggak bisa berubah jadi Kamen Rider kan. Henshinnya dia tuh kayak Henshin secara paksa, bahkan sampai ke titik dimana beltnya dia itu dirusak loh sama serangannya si Kamen Rider Eldo. Dan karena si Nijigo-nya udah berubah jadi emas ya, akhirnya tuh diambil sama si Kamen Rider Eldo, terus dibuat untuk menyempurnakan rencana Eldorado-nya dia, karena kan ingat ya, teorinya kan si Nijigo itu punya juga sama-sama punya serpian batu filsuf yang ada di dalam dirinya kan ini loh teorinya, para Tritunggal Raja Kegelapan ini punya masing-masing itu ada 33% pecahan batu filsuf di dalam tubuhnya mereka kan, dan jadi kalau ditambahkan 33 si Darking Jaruman 33, Gigis 33, Gaya 33, kalau ditambahkan jadi 99%. Nah, 1%-nya ini ada di Nijigon. Nah, karena Nijigon udah diubah jadi emas, ya udah diambil sama si Commander Eldo, dan akhirnya di sini membuat kekuatan dia benar-benar jadi over banget, dan akhirnya di sini semua rencananya dia benar-benar berhasil. Seluruh dunia berubah jadi emas, bahkan termasuk Hotaru dan teman-temannya juga berubah jadi emas akibat tembakannya sini pasukan Dreadtrooper yang gede yang raksasa itu. Udah sedikit seluruh dunia berubah jadi emas sesuai dengan keinginannya Gurion. Tapi di sini di saat momen dimana semuanya kayak sama bakal bad ending ya, tiba-tiba muncul ke sebuah keajaiban dimana si Hotaru secara maksudkan masih bisa gerak loh, dan kayak mungkin karena faktor semangatnya dia yang pantang menyerah mungkin bisa dibilang. Di sini ya Hotaru mencoba bergerak meskipun dia tubuhnya itu udah berubah jadi emas ya, dan di sini memang kesannya dia itu kayak jadi patung, bener-bener kerasa banget loh, kan tubuhnya kayak geraknya kaku banget, bener kayak gerakan patung gitu. Dan seketika juga langsung dia itu berhasil lepas dari belenggu emas itu dan langsung ngebogem mukanya si Commander Eldo. Ini agak unik sih. Gurionnya dalam wujud Commander Eldo langsung kepental balik loh pas kena tinjuannya si Hotaru yang bahkan masih dalam wujud manusia. Dan di sini ya juga, dan ini juga mungkin karena faktor ini ya, ada faktor dimana kan ada momen dimana Hotaru menciptakan belt baru kan dengan kemampuan alkemisnya dia yang sepertinya di sini kemampuan ilmu alkemisnya Hotaru sudah berada dalam tingkat tertingginya dia. Jadi ini bisa dibilang ilmu alkemisnya Hotaru sudah benar-benar kuat banget di sini. Makanya dia itu bisa lepas dari belenggu emasnya Gurion, bahkan bisa menciptakan belt baru di sini, yaitu Gajah Driver tapi yang warna merah. Ya memang sekilas ya memang ini mirip sama beltnya si Kamen Rider Gajah Daybreak ya, alias Hotaru dari masa depan. Tapi di sini katanya ya, kalau dari namanya sih katanya ini Gajah Driver Hotaru version. Meskipun ya nggak tahu ya ini namanya benar kita atau nggak, cuma ya
dari bentuk dan warna ini jelas-jelas beltnya si Gacor senja sih, kalau mau boleh dilihat kayak gimana pun ya. Dan ini juga bukan cuma beltnya Hotaru yang berubah jadi Gachet Driver Hotaru version, tapi si ini semua kemi yang ada, bahkan keminya Hotaru yang berubah jadi emas pun nggak bersatu sama belt ini. Dan khususnya untuk Steamliner sama si Hoppawan, kartunya berubah jadi Ultima Hoppawan dan juga Ultima Steamliner. Dan tipe kartunya juga beda, bukan Raido Chemical lagi, tapi Ultima Chemical kalau namanya ya. Dan di sini muncul form baru lagi, gila kan? 3 episode terakhir, 3 episode utama dapat form baru, dan kali ini giliran sang MC dapat form baru, yaitu Kamen Rider Gachet Ultima Steam Hopper. Anjir, masih sempat yang ngeluarin form baru lagi loh. Cuma di sini bedanya, untuk Kamen Rider Gachet Ultima Steam Hopper ini bentuknya tuh ya lain bukan adalah Gachet Steam Hopper, tapi pakai beltnya berbeda. Udah itu aja ya. Connectnya sih sama kayak ini ya, kayak Zero One, kayak Zero One Racing Hopper sama Almighty Saber, sama aja. Jadi memang formnya back to basic, tapi dengan item yang berbeda, dan juga statistik kekuatannya jelas-jelas beda jauh melampaui basic formnya. Ya kayak gitu lah kayak kasusnya. Ya kayak kasusnya ini kayak ya tadi kayak Zero One Racing Hopper, Almighty Saber, dan juga Kids yang versi yang kami sama versi yang muncul di episode terakhir tuh ya, mirip itulah. Cuma di sini namanya itu jadi Kamen Rider Gachet Ultima. Aku nyebutnya biar lebih simpel, sebut aja Gachet Ultima kali ya. Dan di sini nggak pakai bahasa basi loh. Hotaru yang dalam wujud Gachet Ultima langsung merapalkan ilmu alkemisnya dia, dan langsung saat itu juga dia membuat sebuah dunia baru yang mirip dengan bumi. Jadi ya ini bener-bener kayak wah, jadi nih Kamen Rider Gachet Ultima emang sekuat itu berarti ya. Nggak ada sih, aku belum lihat statistik kekuatannya seberapa ya. Cuma feelingku sih kalau dari kemampuannya jangan-jangan dia bisa melebihi Rainbow Gachet nih lama-lama. Dan di sini juga bumi yang dunia baru yang terbentuk ini ya, ini ya masih sesuai dengan konsep alkemis ya. Ini kalau misalnya ada yang nonton Fullmetal Alchemist kan ada yang namanya teori pertukaran setara kan. Jadi di sini ya Hotaru nggak sekedar kayak tiba-tiba menciptakan dunia baru tanpa ada perantaranya. Di sini tetap ada perantaranya, yaitu kayak lapisan emas yang dibuat dari rencana Eldorado-nya Gurion, dan juga pasukan Dreadhopper-nya dia. Jadi kayak semua itu dikumpulkan jadi satu. Jadi semua ingredientnya itu dijadikan satu. Dan kemudian sama Hotaru pun akhirnya diubah menjadi sebuah dunia baru yang benar-benar mirip sama bumi, yang masih kosong aja tapi mirip sama bumi gitu. Dan langsung saat itu juga si Kamen Rider Gachet Ultima langsung ngebogem si Kamen Rider Eldo, dan gak pakai bahasa basi langsung mencetak si Eldonya ke dunia baru tadi. Dan disusul sama Hotaru juga lompat loh, cuma lompat doang dari sana ke tempat tersebut, hanya dengan faktor lompatan doang yang gila, lompatannya tinggi banget loh ini. Gachet Steam Hopper aja loncatannya itu masih gitu doang, karena ini lebih tinggi lagi loncatannya, bahkan sampai bablas melalui atmosfer. Gila sih ini Kamen Rider Gachet Ultima sekuat apa sih. Tapi aku suka sih ini konsep ini, meskipun ya agak ya kayak mau ngulang formula yang sama ya. Memang sepertinya bakal jadi trademarknya era Reiwa, di mana para Kamen Rider itu selain punya final form yang benar-benar final formnya mereka juga bakal punya special extra final form yang bentuknya ya bentuk basic. Cuma di sini yang aku sukanya apa? Di sini bisa dibilang kayak di episode ini benar-benar memperlihatkan loh betapa kuatnya si Kamen Rider Gachet Ultima ini. Selain bisa ini, mulai dari dia bisa loncat tinggi banget sampai melewati atmosfer lah, kemudian tonjokannya sekuat itu sampai si Kamen Rider Eldo-nya ngaclong jauh juga kan. Dan di sini juga dia bahkan bisa merapalkan ilmu alkemis yang bahkan bisa menciptakan dunia baru. Satu hal yang bahkan sama Gurion itu nggak pernah dia ketahui, bahkan sepanjang sejarah ilmu alkemis ini ada. Gurion kan selalu bilang kayak gitu, karena ya ini hal yang benar-benar nggak pernah terjadi sebelumnya. Jadi ya benar-benar diperlihatkan banget sih kalau memang Gachet Ultima itu sekuat itu. Ini aku suka sih, jadi benar-benar kayak kesan overpowernya benar-benar kerasa loh. Apalagi di sini juga didampingi dengan Hotaru yang juga dibantu semua kemi yang ada. Sembari dia juga kayak ngasih sedikit pujian ya kepada si Gurion tuh. Kalau dia tuh kayak mengakui kalau Gurion tuh
ilmu alkemisnya juga sama-sama kuatnya, meskipun ya dia masih tetap menentang karena ilmu alkemisnya gurunya kan nggak bisa membuat orang bahagia, itu yang memang dia nggak suka kan. Dan di sini benar-benar wah gila sih, di sini kayak benar-benar semua kemampuannya si Kamadran Eldo benar-benar gak berguna loh di sini. Dia benar-benar dibikin terdesak banget sama si Gajah Ultima ini. Dan akhirnya di sini pertarungannya diakhiri dengan Idol Rider yang benar-benar intens. Oh ya, sama satu lagi. Di sini juga ada momen dimana mungkin bisa dibilang kayak akhirnya ada diperlihatkan ya, kayak gimmick lanjutan dari Eldora Drivernya Kamadran Eldo yang bagian Rubik masih bisa diputar ternyata. Jadi kayak menghasilkan sebuah finishing lain juga di sini, kayak diputar berapa kali, 3 kali kalau saya bagian Rubik masih diputar 3 kali itu menghasilkan finishing lain gitu. Ternyata kayak aku jujur mikir ya dulu pas beratnya ini di pertama kali diperlihatkan ya, aku kira tuh kayak Rubik masih cuma sekedar ornamen doang. Ternyata ada gimmicknya loh. Dan ini malah udah dipertegas di tulisan DS-nya ya kan, sesuai dugaanku kemarin. Hari Minggu itu benar-benar langsung diumumkan tulisan DX Premium Bandai Eldora Driver. Dan harganya itu sekitar berapa ya? Hampir 9.900 yen kalau nggak salah. Dan kemarin sih ini aku kan rekamannya hari Selasa dini hari ya. Hari Senin itu baru diumumkan perihal dia bakal kapan rilisnya. Rilisnya itu kalau nggak salah sekitar Januari 2025 ya. Harganya tadi ya aku bilang sekitar ya hampir 10.000 yen ya. Kalau dirupiahkan sih kalau termasuk pajaknya ya bisa di atas 1,6 juta sih feelku. Ya, mahal loh juga premium Bandai kan. Dan di sini lanjut lagi. Di sini kemudian di pertarungan mereka berdua antara Gajah Ultima dan juga Eldo diakhiri dengan adu terkik antara mereka berdua. Dan dengan gabungan dari kekuatan para kemi yang ada ya, di sini akhirnya Gajah Ultima berhasil menang telak banget dari si Kamadran Eldo. Dan ya udah akhirnya di sini Gurionnya pun dan juga semua batu filsufnya yang ada di dalam tubuhnya Gurionnya akhirnya pecah di sini. Dan yang uniknya ya, semua pecahannya sih dari batu filsufnya ini kayak semacam terbagi rata ya ke semua kemi yang ada. Jadi benar-benar semua keminya itu dapat masing-masing pecahan filosofernya sama itu. Dan udah di sini ada si Gajahnya menang dan juga si Gurionnya juga akhirnya mati sini, mati melebur lah badannya kan. Basically Gurion kan ini homunculus kan. Jadi ya dia udah melebur ya udah. Di sini Hotora akhirnya menang dan semuanya berakhir damai. Semua rencana Eldorado berhasil digagalkan, semuanya akhirnya happy ending lah di sini ya. Dan setelah itu ya, setelah kejadian itu pun juga akhirnya ini semuanya akhirnya kembali seperti semula dengan ya Hotaru kembali bantu ibunya di kedai yang ada di rumahnya dia. Bahkan dia juga masih ya bisa dibilang Hotaru masih sempat ya untuk kayak ngabari Kaguya, mungkin jadi ngabari Kaguya perihal keberhasilannya dia mengalahkan Gurion yang dianggap sama Kaguya itu adalah kemenangan yang sangat-sangat gorgeous ya katanya Kaguya di sini. Dan aku ya bingung ini mereka hubungannya pakai apa gitu. Ternyata ini apalagi si Hotaronya pakai Kemi Riser dan juga si Kaguyanya pakai kau nggak terlalu jelas pakai apa sih, tapi feelingku dia pakai ini sih si Legend Kamen Riser ya, apa senjatanya si Kamen Rider Legendary Legend dulu, dia pakai itu sih buat kayaknya buat apa kayak ngabari si Hotaru ya. Dan juga di sini dilanjut dengan dan perihal eksistensinya para alkemis dan juga para kemi ya. Di sini akhirnya ya dijelaskan di sini kalau semua itu kayak akhirnya dianggap sebagai sebuah urban legend di universe-nya Gajah ini. Jadi kayak mereka itu kayak semacam apa ya, kayak semacam kayak dianggap sebagai sebuah mitos lah begitu, kayak tidak kayak semacam urban legend yang rame di antara para masyarakat lah ya, mirip apa ya kalau di itu ya. Kalau urban legend kalau di Indonesia itu kayak mirip-mirip Saranjana kalau di Kalimantan ya, itu kayak ala-ala urban legend lokal lah bisa dibilang para kemi ini akhirnya dianggapnya tuh. Dan juga di sini juga diperlihatkan Akademi Alkemis akhirnya kedatangan ya bisa dibilang kedatangan murid baru ya, yang di sini mereka itu kayak lagi di ospek mungkin ya, lagi di ospek sama si Sabimaru, Rengi dan juga Minato Sensei. Di sini juga Spanner dan juga si Bukyoka itu kembali melanjutkan aktivitasnya mereka seperti biasa, dan katanya si Spanner punya rencana baru ya. Ya meskipun aku juga nggak tahu sih rencana barunya itu adalah rencana apa. Mungkin, tapi ini mungkin ya ini tebakanku aja sih. Dan juga ini
nyambung juga sama si Rine yang katanya juga tetap lanjutkan studinya dia karena dia tuh pengen jadi alkemis hebat seperti ayahnya demi bisa bertemu dengan temannya lagi yang sepertinya dimaksud sama si Rine itu adalah ya si Atropos. Dia kan ngomong gitu soalnya sambil lihat promise alchemist ring di tangan kirinya dia kan, dan sepertinya ya ini cuma tebakanku aja sih, sepertinya perihal rencana barunya si Spanner, terus juga keinginan dan juga bisa dibilang kayak tujuan barunya si Rine itu mungkin bakal jadi bahan yang pas untuk mungkin dieksekusi nanti di visi nextnya Gajat ya, kalau misalnya ada. Soalnya kan ini aku udah nunggu sampai 2 hari ini Kamen Rider Gajat belum ngasih pengumuman perihal visi next sih. Jadi ya memang mungkin masih lagi dibuat kali ya, makanya masih belum ada pengumuman resmi Kamen Rider Gajat bakal ada visi next itu kapan gitu loh. Tapi ya kalau mau buat visi next sih ya bahan ceritanya paling pas ya ini antara dua ini, antara ya perihal yang fokusnya bisa ke Spanner dengan tujuan baru dia, atau mungkin Rine yang bakal mungkin mencoba untuk menghidupkan kembali si Atropos mungkin loh ya. Ini ada kalau tebakanku gitu sih. Dan oh iya, hampir lupa tuh. Ada hal yang cukup mengejutkan di rumahnya Hotaru. Di sini kan ya kayak kedainya Hotaru kayak kembali berjalan seperti biasanya kan. Dan di sini ada cameo yang bener-bener bombastis sih kalau pribadi. Aku bener-bener kaget, aku pas lihat bagian ini aku hampir loncat loh gara-gara aku kaget. Pertama itu ada Pak Hiroshi Takagi kalau saya, yang notabene adalah komposer utamanya dari serial Kamen Rider Gajat. Beliau jadi cameo di sini. Terus ada lagi yang ini bener-bener paling bombastis ya, adalah cameo dari semua membernya Back On dan juga Flow. Kaget deh bener-bener nih, duo Back On sama 5 membernya band Flow jadi cameo di sini. Cameo dan misalnya cameo ini dimana mereka itu jadi kayak pelanggan rumah makan ibunya Hotaru yang lagi makan di sana gitu. Jadi kayak ini kayak kebetulan yang gimana ya kan, kalau Flow sendiri kan tahun lalu itu sempat tahun lalu ya kayak awal tahun ini kan baru konser di Indonesia kan, dan katanya memang aku nggak lihat Twitter, nggak lihat sosmednya sih, tapi karena di IG ada foto di mana mereka tuh kayak lagi nyoba nasi padang katanya pas di sela-sela waktu luangnya mereka selama di Indonesia. Dan ini saya semacam Easter egg kesana gak sih? Nah, sama aja Easter egg anjir. Kebetulan ini juga bagiku pribadi benar-benar kebetulan yang tidak disangka-sangka loh perihal Flow jadi cameo di sini. Karena kalau nggak salah sekitar 3 hari yang lalu ya, sekitar hari Sabtu kemarin itu salah satu lagunya Flow yaitu Colors yang jadi opening pertamanya Code Geass. Kebetulan di hari Sabtu itu dibuatin versi cover songnya sama Oshiko sendiri. Aku kaget sih, bener-bener kebetulan banget loh. Ya bagi yang ngikuti ya, hari Sabtu kemarin kan tepatnya tanggal 24 ya, hari Sabtu 24 Agustus kan ini ada cover song lagu Colors yang dirilis sama Kawichi kan ya, ini Oshiko VTuber berarti si Kawichi alias Karisa Charlotte. Dia baru aja rilis loh cover song Colors di channelnya dia. Nah kok besoknya bandnya bersangkutan jadi cameo di Gajat. Pas banget itu. Kok bener-bener pas banget timingnya ya. Ini bener-bener hal yang tidak bagiku gak disangka-sangka sih. Kok pas banget loh, hari Sabtunya itu Kawichi nge-cover lagu Colors, saat hari Minggunya itu Flow-nya itu jadi cameo di Gajat. Bisa pas gitu loh timingnya, aku kaget sih. Aduh bisa kayak gitu ya. Dan misalnya ini aku agak promosi dikit aja, aku promosi dikit ya. Kalau misalnya ada yang kepo mungkin ya, ada yang kepo sama cover songnya Kawichi, bisa klik video ini ya. Aku bakal tampilin videonya tampilin di sini link videonya. Tentu mungkin aku bisa klik aja di kolom deskripsi. Nah, itu bakal aku sertain linknya link buat video cover songnya Kawichi. Kalau penasaran bisa cek situ aja ya, support aja kan ya, bisa cek di situ lah ya kalau misalnya penasaran gitu. Malah promosi aku. Ya gak apa-apa lah, itu kan juga aku bantu Kawichi promosiin cover songnya dia gitu kan. Dan ya udah di sini ya akhirnya semuanya benar-benar happy ending, dan di sini juga disambung dengan ini Hotaru sama teman-temannya termasuk Kajiki juga ikut di sini ya, yang datang ke dunia baru tempatnya
yang dibuat sama Hotaru itu untuk katanya ngesurvei apakah dunia baru tersebut itu bisa dihuni sama manusia atau tidak. Meskipun ya sebenarnya dunia itu udah dihuni dulu sama para kemi. Jadi ya misalnya ada, nah ini para kemi itu kemana gitu, ternyata semua kemi yang ada itu dipindahkan ke dunia baru buatannya Hotaru ini. Dan katanya para ya teman-temannya Hotaru ini punya misi lain, yaitu untuk mensurvei tempat itu apakah bisa didatangi manusia atau tidak. Meskipun ya sebenarnya kayak di sini kayak perlu gak perlu sih momen ini, karena ya benar. Aduh, sorry, minum dulu, suaraku habis ini ngomong dari tadi. Ya ini perihal kenapa aku bilang kayak perlu gak perlu, karena menurutku ya ini aku bisa dibilang kayak agak bingung sih kenapa kok kayak harus disurvei untuk memastikan tempat ini bisa didatangi manusia atau tidak. Karena ya sepertinya sih nggak ada urgensi tertentu ya yang benar-benar mengharuskan manusia itu pindah ke sana gitu loh. Dan ini kenapa kok sampai harus dibuat kayak gini? Apakah ini mungkin buat penelitian atau semacamnya kah? Karena ya memang nggak ada urgensi apapun gitu yang mengharuskan para manusia itu pindah ke dunia barunya Hotaru kan. Ya kalau misalnya gini ya, dari rencana Eldorado-nya si Gurion itu berhasil dan bumi hancur, ya mungkin masih bisa ya. Tapi kan nih setelah Gurion dikalahkan ya bumi aman-aman aja gitu. Jadi kan nggak ada kayak urgensi tertentu yang mengharuskan manusia pindah ke sana kan. Itu yang agak aneh sih. Atau mungkin ya plot ini bakal dijalankan juga di visi next mungkin. Jadi ya bisa dibilang endingnya Kama Dekajat ini menyisakan banyak pertanyaan ya, yang mungkin bisa jadi bahan tersendiri buat bikin visi next nantinya. Mungkin loh, ini mungkin ya, ini sama aja kayak perihal Spanner sama Rini tadi sih aku bahas. Dan di sini juga ya gimana ya, kalau dibilang manusia sama Kemi bisa hidup berdampingan, sepertinya sih belum ya, belum sampai ke arah sana sih. Mungkin kayak baru first step-nya ke arah sana, tapi belum bener-bener terwujud gitu. Jadi kayak misalnya ada pertanyaan, apakah Hotaru benar-benar berhasil mewujudkan impiannya di mana manusia dan Kemi hidup berdampingan? Ya kalau menurutku pribadi sih belum ya, belum sampai ke sana, tapi sudah mulai mengarah ke sana gitu. Jadi kayak baru kayak baru melangkah ke sana. Dan ya memindahkan para Kemi ke dunia baru ciptanya ini bisa dibilang adalah langkah pertamanya untuk sampai ke titik itu biar Hotaru bisa mewujudkan impian dia. Jadi ya memang masih belum berhasil sini ya. Mungkin ini juga ya gimana ya, mungkin agak aneh juga ya kenapa keinginan MC-nya nggak terwujud di sini. Tapi ya mau gimana lagi-lagi karena apa, faktor durasi ini masalahnya. Jadi semua kekurangannya aku bilang tadi ya perihal kayak development kata yang terlalu tiba-tiba berubah, terus juga pertarungannya juga singkat banget, lalu konklusi akhirnya kayak gini ya. Ini semua kalau aku pribadi sih karena faktor durasi. Semua itu kayak harus dibabas semua dalam waktu kurang dari setengah jam ya. Ini yang terjadi banyak hal yang kayak terkesan dipaksakan banget. Meskipun ya menurut pribadi konklusi akhirnya cukup bagus sih ya. Menurutku sih konklusi akhir dari Kama Dekajat ini ya cukup bagus dan cukup santai, tapi cukup dapet feel-nya. Meskipun ya menurutku ya ada bagian di mana itu, ada bagian di mana sih ceritanya kayak terkesan seperti main aman ya untuk endingnya. Menurutku kayak main aman sih, keterkesan main aman banget sih. Cuma sebenarnya sih kalau dibilang main aman juga nggak main aman banget ya, karena aku baru dapat info katanya sih nanti di TTFC ya, di Toyota Kusatsu Fans Club itu bakal ditayangkan Kama Dekajat episode 50 versi Director's Cut. Jadi katanya tuh versi Director's Cut tuh bakal menampilkan bakal menampilkan detail lebih lanjut yang nggak ditampilkan di episode perilisan perdananya kemarin. Jadi kayak ya kasusnya kayak katanya dulu kan ada juga pernah melakukan hal yang sama kan, dan yang namanya ceritanya lebih detail sih di versi Director's Cut. Nah sepertinya Kama Dekajat ini bakal menerapkan hal yang sama untuk episode terakhirnya nanti. Jadi ada versi originalnya rilis hari Minggu kemarin, sama nanti versi Director's Cut yang bakal rilis di TTFC. Jadi ya aku bakal coba pantengin ya, misalnya apa ada yang berbeda nanti di versi Director's Cut. Jadi kalau misalnya beda mungkin bakal aku coba bikin bahasanya dikit-dikit, tapi mungkin di versi toko update kayaknya sih ya. Lihat dulu aja nanti gimana, bisa apa enggak aku bakal video bahasanya. Dan dia udah di episode 50 ditutup dengan epilog kayak apa loh, oh ini cameo dari Soma alias Kamar Tergabu yang di sini kayak secara gaduh dibawa sama si Kamar The Legend ya, melalui Aurora Curtain-nya dia.
Jadi dan dia juga ada momen di mana si Soma dikasih sebuah Gochiso ya, yang kalau saya tuh Kuga Gochiso ya. Ini item perkenalan aja sih yang dikasih sama si Kaguya ke si Soma. Dan juga ya di sini akhirnya ada momen di mana si Soma kayak bagi-bagi permen gitu, bisa dibilang ya. Soma itu udah dalam wujud Kamen Rider Gabu itu bagi-bagi permen ke si Gajar sama Legend, yang kebetulan juga Gajar kan nongol di sini, dikasih permen ya udah di sini. Jadi juga bisa dibilang kayak momen baton pasnya ya, momen baton pas antara si Kamen Rider Gajar sama Kamen Rider Gabu yang bakal tayang minggu depan. Ya ini udah jadi ciri khas serial Kamen Rider dari beberapa tahun sebelumnya kan, yang kayak baton pas antara seri Rider yang sudah tamat sama seri Rider baru yang bakal tayang nantinya. Jadi ya mungkin itu aja sih ya untuk Kamen Rider Gajar ini. Jadi ya kesimpulanku sih dari segi keputusan yang diambil untuk endingnya ini ya, menurutku cukup bagus, udah benar-benar bagus banget meskipun ya agak ngeras ya. Jadi ya di sisi lain ini endingnya benar-benar bagus dan pas bagi serial Kamen Rider Gajar yang memang bisa dibilang kan ceritanya lebih santai kan. Serial Kamen Rider benar-benar santai, nggak terlalu banyak teori macam-macam. Dan ya meskipun ya memang serial Kamen Rider Gajar ini bukan serial yang bisa dibilang nggak untuk semua orang ya. Jadi kayak serial ini good but not for everyone. Bagus tapi nggak cocok bagi kebanyakan orang gitu. Jadi memang di sini konklusinya benar-benar udah pas banget, meskipun ya sekali lagi banyak minusnya, masih banyak minusnya ya, terutama dari faktor durasi tadi. Jadi ya kalau perihal dan ini juga, tapi kalau bagiku pribadi ya, ini aku curhat dikit ya. Bagiku pribadi sih ini juga serial Kamen Rider Gajar ini mungkin bakal jadi serial yang bakal berkesan banget ya bagiku pribadi. Karena apa? Lewat serial ini loh, lewat serial Kamen Rider Gajar ini lah akhirnya aku bisa lanjut lagi sebagai content creator di YouTube. Beneran loh. Dulu pas aku kan sempat berhenti bikin kontennya tepat setelah episodenya Kids kan, yang pas sebelum debutnya si Bapak Jamasin gitu. Itu kan aku berhenti hampir setahun bahkan aku berhenti bikin konten itu. Dan di momen itu juga akhirnya dan juga di situ kan akhirnya aku mulai benar-benar kepikiran aku lanjut kayak bikin video lagi, dan akhirnya aku mulai benar-benar bisa konsisten buat lanjut. Itu tepat ini di aku lupa episode berapa, tapi ini ada episode yang jadi debutnya Kamen Rider Valvarado. Dari episode itulah akhirnya aku mulai bisa fokus lagi buat bikin konten di channelku. Dan wah, aku benar-benar berterima kasih banget sih, karena serial ini yang akhirnya bisa buat aku benar-benar bisa yakin 1000% untuk comeback sebagai content creator di YouTube. Jadi aku benar-benar berterima kasih banget sama serial ini. Ini benar-benar turning point yang bagus bagiku pribadi sih, karena ya akhirnya aku bisa fokus lagi ke hal yang benar-benar aku suka setelah sekian lama hilang ya. Karena aku kan hilang cukup lama sebelumnya itu. Jadi ya kalau dan terakhir ya, ini terakhir untuk final score-nya ya, aku coba kasih final score ya dari semua hal yang tadi aku sebutkan itu, dan juga untuk keseluruhan serial Kamen Rider Gajar ini mungkin aku bakal kasih skor 7,7 dari 10. Jadi ya menurutku serial ini benar-benar bagus, meskipun banyak kurangnya, tapi di sini juga masih bagus. Karena ya ini kan Kamen Rider Gajar dibilang awal-awal serial tayang tuh kayak kurang banget kan, tapi di sini mereka tuh benar-benar bisa memperbaikinya dari episode ke episode lainnya. Jadi yang awalnya mereka jelek, mereka benar-benar diperbaiki terus sepanjang serial sampai ke titik ini. Jadi itu makanya aku bisa kasih nilai, nah aku mau kasih 7,9 sih, cuma kayak terlalu tinggi sih, mungkin ya 7,7 udah standar lah ya. Jadi ya itu skor akhir dariku ada 7,7 dari 10. Dan ya ini juga sekaligus mengakhiri video bahasa singkat di channelku ini untuk Kamen Rider Gajar. Dan enaknya lanjut gak ya? Nih enaknya lanjut gak ya ini perihal bahasa singkatnya nih? Aku pengennya sih lanjut, tapi ya gimana ya, lanjut gak ya ini bahasa singkat ke Kamen Rider Gabu? Aku juga bingung sih. Tapi ya coba lihat dulu aja ya, aku bakal bisa lanjut ke Kamen Rider Gabu atau enggak. Tapi kalau misalnya mau lanjut ya komen aja lah di bawah. Barangkali kan ada yang masih pengen nonton kan. Jadi kalau pengen nonton, berterima kasih banget sih. Jadi ya oke, sekian dulu di video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka video ini, subscribe jika channelku kalian suka dan membangun channel ini. Dan kalau kalian ada yang mau ditambahkan atau mau dikoreksi bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang mau kasih support apa, bisa klik link sama di bawah akhir kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari pasar 1 pasar 2. Dan terima kasih 1 tahun yang luar biasa untuk kamera tergacor ini. Bye bye.